Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dong dengan semangat, kita masih di Islam Itu Indah. Masya Allah, tabarakallah. Untuk jamaah yang baru saja bergabung, hari ini kita sedang membahas tema nikah di kondisi ini sah nggak sih? Masya Allah, banyak banget loh. Tadi yang sudah dibahas, yang dibolehin apa enggak, sah atau enggak, dan bagaimana solusinya. Kita akan bahas lagi nanti. Tapi sebelumnya ada tayang lagi yang mau aku kasih lihat ya. Kok kamu tega menipuku? Cie, kita lihat tayang aja silakan. Ya gini, itulah Parah maaf ya, banget itu. hati-hati banget. Oh. Karena sehebat-hebatnya orang menyembunyikan bangkai akan ketahuan juga. Bener, parah banget ya, apalagi sampai ngaku single, nggak punya pasangan, apa. Gimana tuh perasaan laki-laki kalau gitu? Iya, Pasti nauzubillah min nggak enak dzalik ya, ya. Bu. Semoga nggak terjadi ya sama kehidupan kita, atau Mudah-mudahan keluarga tidak kita terjadi ya. buat yang di Amin, rumah ya Allah, juga, amin. Ya, Ustadz Syam izin Ustadz, karena Siap. Ustadz Maulana lagi kayak agak nggak terima dengan kondisi kayak begini juga, agak Siapa berat yang juga. bisa terima? Ya Nggak betul. ada yang bisa terima. Terus gimana sih, sah gak sih kalau misalnya ada orang yang kayak gitu tuh, kayak yang tadi ngaku-ngaku single, ngaku-ngaku apa ya, bukan duda, bukan janda, gak punya pasangan, terus dia nikah sama orang. Sebenarnya nikah yang didasari dengan kebohongan itu sah gak, apa gak sih Ustadz Syam? Siap. Mohon penjelasannya Ustadz, silakan. Terima kasih Mas Oni, tabe guru kami Bunda Tuti, Ustadz Maulana, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu. Yeay. Itulah kenapa akad nikah itu mudah, tapi proses sebelumnya juga mesti teliti. Harus tahu statusnya masing-masing. Maka subhanallah, pesan kami untuk diri kami pribadi dan untuk seluruh jamaah Islam Itu Indah, para wanita, jangan terlalu gampang jadi bucin. Tahu bucin gak, Bu? Apa itu? Ayo. Budak cinta. Budak cinta. Terlanjur sayang, terlanjur cinta, ternyata suami orang. Subhanallah. Akhirnya karena udah terlanjur bucin, udah tahu suami orang, ya udah nggak apa-apa deh, kita siri aja. Apalagi si laki-laki alasannya, maafin kemarin saya bohongin kamu, sebenarnya saya masih punya istri tapi saya udah proses cerai kok. Ini paling banyak terjadi. Kalau masih proses cerai, jangan mau dinikahi, tunggu ada akta cerainya, sudah jelas cerainya, baru mau dinikahi kalau memang mau jadi yang satu-satunya. Kalau memang mau nikahnya resmi secara negara dan agama. Tapi kalau ada orang mengaku single, bukan duda ataupun janda, demi bisa menikah resmi lagi dengan orang lain, apakah pernikahannya tetap dianggap sah? Kalau pernikahan tersebut ternyata dilatar belakangi, didasari fondasinya adalah kebohongan, jawabannya selama rukun syarat nikahnya itu terpenuhi, maka nikahnya tetap sah. Ada mempelai laki, mempelai perempuan, ada ijab kabul, ada wali, ada saksi, ada 2 saksi yang terpercaya, maka nikahnya tetap sah. Setelah nikah ketahuan ternyata sudah punya istri, ternyata dia bukan lajang, ternyata dia bukan duda. Apa yang terjadi? Apakah nikahnya kemarin sah? Ternyata kau bohongi saya. Jawabannya tetap sah pernikahannya, akan tetapi sang istri punya hak khiyar namanya. Apa itu hak khiyar? Hak khiyarnya sang istri langsung ngomong begini, oh ternyata kau bohongi saya, maka secara otomatis saya mau mengajukan fasakh, rusak pernikahan, ke pengadilan supaya dipisahkan sama lelaki pendusta itu. Tapi lebih aman lagi begini. Nah ini untuk yang belum terjadi ya. Untuk yang belum terjadi, paling amannya begini. Ini boleh disampaikan kepada suami ibu di rumah. Nanti kalau nikahin anak perempuan, kasih tambahan pada saat akad nikah. Saya nikahkan dan kawinkan engkau, wahai laki-laki ini, dengan syarat engkau adalah seorang lajang. Tambahin itu kata-katanya. Boleh Ustadz? Boleh. Oh, oke, Dengan oke. syarat engkau adalah seorang lajang, dengan
putri saya dengan mahar tunai. Wah, jadi ada tambahan kalimat-kalimatnya di awal dengan mengatakan saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan syarat engkau adalah seorang lajang dengan putri perempuan saya yang bernama ini dengan mahar tersebut tunai. Jadi ada tambahannya dengan syarat engkau lajang. Kalau di dalam kalimat pas nikahnya dia ngucapin syarat tersebut lalu ternyata dia bohong, maka secara otomatis pada saat ketahuan bohongnya secara otomatis itu pernikahan sudah rusak, sudah fasakh atau terpisahkan secara agama tapi belum secara negara, mesti diurus lagi. Jadi si istri tidak perlu fasakh sendiri gitu ya karena Ini sudah ada di akad itu gitu ya. Betul. Nah ini berlaku kalau pembohongnya laki-laki. Kalau perempuan? Kalau pembohongnya perempuan tidak sah pernikahannya karena memang si perempuan tidak boleh punya dua suami. Aduh, lagi jangan sampai ditutup-tutupin ya. Betul. Akan ketahuan juga dan masa kasihanlah hati perempuan yang sudah disakiti juga nauzubillah min zalik ya. Terima kasih Ustaz Syam. Tepuk tangannya dong untuk guru-guru kita. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah. Aku kasih kesempatan untuk nanya lagi ya. Yuk kita masih ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yang mau nanya boleh angkat tangannya. Siapa ya? Sebelah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Neng Nur dari Majelis Taklim Al Mahmud Cisolok Pelabuhan Ratu Sukabumi. Tepuk tangannya dong, Masya Allah. Saya mau bertanya Ustadz. Ke Tuti. Bunda Tuti, silakan Bunda. Ini sama-sama orang Sukabumi ini. Iya. Gado-gado. Apa pertanyaannya? Iya, silakan. Bunda, Ya. ada istilah turun ranjang. Apa tuh turun ranjang? Ada seorang kakak yang menikahi adik istrinya. Bagaimana itu? Adik ipar. Iya. Bagaimana itu hukumnya? Sah apa enggak? Oh, baik. Itu aja pertanyaannya? Iya. Oh, udah satu? Gitu aja. Baiklah, terima Yakin. kasih. Masya Allah. Pertanyaannya rumit juga nih. Oke, akan dijawab melalui tausiah aja ya sama Bunda. Baik, terima ya. kasih. Oke, Ibu silakan Ya. kembali ke tempat duduknya. Kasih salam dulu silakan Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangannya sekali lagi, Masya Allah. Terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan Baik. Bunda Tuti dijawab Ya. Bunda. Terima kasih, mohon izin guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Syam dan guru kami dimanapun berada. Pertanyaan hari ini dari berbagai pertanyaan luar biasa, ada istilah nikah turun ranjang. Ibu-ibu kalau lagi tidur turun ranjang kan? Mau kemana? Mau ngapain? Ke toilet ya. Nah ini beda lagi. Ini dari tadi Bunda tuh menyimak, Masya Allah. Bunda-bunda yang di studio, yang di rumah juga menyimak hari ini temanya Masya Allah luar biasa ya. Kalau misalkan saya nih misalkan punya kakak kandung. Kemudian kakak kandung saya itu meninggal dunia. Kakak kandungnya perempuan. Kakak kandung saya perempuan kemudian sakit sampai wafat. Nah kakak ipar saya berarti suami daripada kakak kandung Bunda ya. Mau menikahi dengan Bunda boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh tidak? Pertanyaannya bundanya mau atau tidak? Nah itu kan jawabannya bundanya mau atau tidak. Jikalau bundanya single, jikalau bundanya tidak memiliki keluarga, belum menikah, kemudian bunda itu dekat dengan putra-putranya, misalkan anaknya ada 4, ada 5. Dari kecil memang bunda selalu dekat dengan keponakan. Akhirnya suami kakak bunda itu atau kakak ipar bunda itu berpikir, kalau saya menikah lagi dengan orang yang baru, adaptasinya, anak saya 4. Bagaimana cara mendekatkan antara ibu sambung dengan anak saya? Kemudian anak-anak saya itu dekat dengan bibinya, bunda misalkan gitu ya. Nah bagaimana kakak ipar itu berpikir istikharah, nanyalah sama bunda, misalkan Bunda Tuti ini sudah 2 tahun, sudah 3 tahun saya tidak menikah. Tetapi kondisinya saya ini punya anak yang memang saya pun tidak berani kalau saya menikah lagi yang
Ibu barunya itu harus adaptasi. Kasihan ibu barunya. Namanya anak 4. Dengan berbagai macam karakter. Bagaimana sekiranya Bunda Tuti sebagai adik ipar saya nih, dan kita udah lama, mau tidak kira-kira menjadi ibu sambung daripada keponakan dan daripada anak saya, kira-kira mau tidak? Misalkan Bunda Tutinya itu berpikir istikharah, bicara juga dengan keluarga, boleh atau tidak tergantung. Kalau niat Bunda ibadah ingin merawat anak piatu dan kebetulan ibu kandungnya kakak kandung Bunda, misalkan Bunda tidak ada halangan, Bunda tidak ada hubungan, tidak ada keluarga, bismillah mau niatnya ibadah. At least di situ ada rasa cinta atau tidak, tapi niatnya ibadah untuk menyambung bagaimana memelihara anak saya. Karena kalau misalkan jauh, saya juga bingung kerja misalkan. Kakak ipar Bunda misalkan kerjanya jauh. Di rumah tidak ada yang mengurus. Bagaimana ini? Pulangnya juga lama. Kalau ada ibu dan anak-anak saya sudah dekat dengan bibinya, bolehkah saya menikahi adik ipar? Jawabannya boleh. Betul tidak? Karena kalau laki-laki ditinggal wafat oleh seorang istri, tidak ada masa iddah. Kemudian mana yang kira-kira tidak boleh dinikahi? Kalau yang kita sesama muhrim, ibu kandung tidak boleh dinikahi ya. Kemudian siapa lagi nih yang tidak boleh dinikahi? Ada yang tahu tidak? Adik kandung. Kalau adik ipar kan berarti bukan muhrim. Jawabannya boleh. Boleh. Tapi aku dengar yang nggak dibolehin itu adalah ketika laki-laki itu menikahi perempuan sekampung ya. Iya. Sekampung gimana? Karena katanya kebanyakan kalau perempuan sekampung dinikahin semua gitu. Nggak boleh. Gak boleh menikahi Ini sekampung. ranjau. Maksudnya satu kampung. Ini Bunda jadi Apa lagi sekantor. Nggak boleh. Satu kantor. Terima kasih Bunda. Sekampung berapa orang dinikahin Mas? Tepuk tangannya dong untuk Bunda Tuti. Terima kasih untuk Sama-sama. penjelasannya. Terima kasih sudah bertanya juga ya Ustadz Maulana. Hari ini Iya. banyak banget pertanyaan dan jawaban yang bagus ya Ustadz ya. Banyak dan relate. Relate sekali Yang pastinya. tidak boleh itu menikahi 2 orang bersaudara bersamaan. Gak bisa ya. Tidak bisa karena adik ipar. Gitu ya, nggak boleh Karena ya. masih hidup. Oke. Kecuali kalau udah meninggal. Mungkin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas nanti setelah yang satu ini ya. Jadi jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Gak lama kok. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Ipar adalah